Bapak Ibu jamaah sekalian, peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak harus dilaksanakan di bulan Rabiul Awal. Menurut saya seharusnya peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan setiap hari, agar kita diingatkan kembali dan diingatkan kembali kepada cermin agung kita yang merupakan tuntunan dalam kehidupan kita. Pertimbangan kedua, kenapa peringatan Maulid Nabi harus setiap hari? Supaya penceramah laris. Rasulullah itu jaraknya dengan kita sangat jauh, hampir 15 abad. Kita itu jauh dari Rasulullah. Rasulullah ibarat mata air yang sangat bersih, jernih, bening. Sedangkan kita ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara. Airnya keruh karena lumpur, kotor karena sampah. Bahasa Inggrisnya the butek. Bahkan mohon maaf, ada yang nggak sekedar sungai kecil, tapi sudah jadi peceren, got, septic tank, comberan. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk sekerap mungkin kita mendekat ke sumber mata air untuk mencari kejernihan, untuk mencari kebeningan. Kalau nggak bisa, setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih terjaga kebersihannya, agar kita mendapatkan minuman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak bisa mendekat ke sumber mata air, ya minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, agar kita mendapatkan kebersihan air tadi. Siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bersih? Para ulama, para kiai yang membimbing kita menuju tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting jamaah sekalian, karena akhir-akhir ini mulai ada kelompok-kelompok yang anti kiai, anti ulama. Katanya apa? Kiai juga manusia, ulama juga manusia. Yang bilang gendruwo ya siapa? Apa-apa harus langsung Rasulullah, harus langsung Rasulullah. Lah saya batin, lah dapuramu itu ketemu Rasulullah yo kapan? Tanpa para kiai, tanpa para ulama, kita nggak kenal Rasulullah, kita nggak bisa sampai kepada Rasulullah. Betul? Sekarang mulai ada kelompok-kelompok yang anti kitab kuning. Itu juga karangan manusia. Yang bilang karangan demit ya siapa? Langsung Al-Quran, langsung hadis. Mohon maaf. Padahal orang-orang sekelas kita kalau langsung memahami dari Al-Quran dan hadis, kayaknya utekmu kuwi padha karo utekku, ora tekan, tanpa piranti yang jangkep, tanpa alat-alat untuk memahami yang komprehensif, yang lengkap, kita nggak akan mampu. Mohon maaf. Maka adanya kitab-kitab kuning karangan para ulama itu sudah merupakan penjabaran secara rinci dan detail dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita mudah memahami sekaligus mengamalkan. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah. Ibarat minum jamu campur madu, itu sudah diperes, sudah disaring, dikemas rapi, kita tinggal ngelek gitu loh.
nggak mau kitab kuning, nggak mau kiai, apa-apa langsung Al-Quran, langsung hadis. Itu ibarat mau minum madu, kepingin ngombe madu, langsung nyesep dari silitnya tawon. Ya abuh cangkemmu. Kita bukan kelasnya gitu loh. Maka kembali saya pertegas, peringatan Maulid Nabi itu sesering mungkin agar kita terus bisa belajar dari cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah? Jelas semuanya tahu akhlaknya, karakternya, perilakunya, kepribadiannya, bukan hanya sekedar penampilan luarnya. Ini yang banyak disalahpahami. Halo. Lantas apa akhlaknya Rasulullah? Jamaah sekalian, dalam petikan hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Sekali lagi, yang kita contoh dan kita teladani adalah akhlak, kepribadian, perilaku, karakter, bukan cuma penampilan luar. Ini sekarang kan banyak orang yang nirunya cuma penampilan luar. Jenggoten, oke. Memang Rasulullah memelihara jenggot dan itu sunnah, muttafaq alaih, sunnah memang memelihara jenggot. Tapi kalau bagi kita orang Indonesia kan yo lihat-lihat, pantas apa enggak? Orang Arab itu memang jenggotnya tebel. Kalau dipelihara, dirawat, dirapikan, makin ganteng, makin keren, makin gentle, kelihatan gagah. Lah jenggotmu mek 12 lembar kok. Didawake kena angin malah kok mobat mabit gak karo-karuan, guyokke wong. Loh, ini contoh sederhana pernah saya sampaikan dalam hal berkorban. Rasulullah menyembelih onta. Iya, emang binatang di Arab yang paling gede, dagingnya paling banyak dan halal itu onta. Ini artinya instruksi kepada seluruh umat dalam berkorban di daerahmu itu usahakan yang paling afdol ya binatang yang paling besar, dagingnya paling banyak dan halal. Kalau di Purworejo ya sapi, cari kerbau saja sekarang udah sulit. Jangan maksa. Lah Rasulullah itu kan onta yang disembelih. Maka saya pengen cari yang afdol, harus nyembelih onta. Akhirnya wong Purworejo maksa, metenteng, kudu onta, nyembelih onta temen, mesti dipenjara sampean. Tangkep polisi. Lah dapat onta dari mana kalau nggak nyuri dari kebun binatang? Gini loh, Islam itu memang dari Arab, tapi Islam nggak harus ke Arab-Araban semua. Kita bisa berislam ala Indonesia. Rasulullah memang bersabda, uhibbul arabiyyata li thalathin, li'anni wulitu fil arab, li'anna lughatal Qur'an lughatal arabiyyah, wa li'anna lughata ahlil jannah lughatal arabiyyah. Orang ngerti yang wes. Mulai dulu yang nggak ngerti kok. Aduh, aku mencintai Arab karena 3 hal kata Rasulullah. 1, aku dilahirkan di Arab, maka aku mencintai Arab. Bahasa Al-Quran bahasa Arab, bahasa ahli surga bahasa Arab. Ini pelajaran luar biasa. Bagi kita bangsa Indonesia juga harus kita tanamkan prinsip seperti ini. Aku mencintai Indonesia karena aku dilahirkan di Indonesia. Maka mencintai Indonesia adalah bagian dari ibadah. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sampai menyatakan hubbul waton minal iman. Maka mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia itu jihad terbesar di negeri ini. Jangan salah sampean. Halo. Rasulullah pakaiannya kok jubah. Ini bukti bahwa Rasulullah menghargai budaya lokal. Undang-undang dalam berpakaian itu 1, nutup aurat, 2, sopan.
Soal model terserah, yang penting nutup aurat dan sopan. Karena orang Arab itu budayanya pakai jubah dan sorban, Rasulullah sangat menghargai, sehingga Rasulullah pakai jubah bersorban. Tapi perlu diingat jamaah sekalian, yang pakai jubah dan bersorban bukan cuma Rasulullah. Abu Jahal yo pakai jubah, pakai sorban. Abu Lahab yo berjubah, pakai sorban. Bedanya apa? Beda. Berjubah, pakai sorban, wajahnya cerah, indah, penuh senyum, menawan, bersahabat. Rasulullah jubahan sorbanan, wajahnya kereng, angker, betutut, nyaprut, kemaruk. Abu Jahal. Misalnya sampeyan niru pakai jubah boleh, bagus. Sholat Jumatan pakai jubah, sip. Sholat jamaah pakai jubah, sip. Menek kelopo jubahan. Urung entuk klopomu loro mbledos karo. Coba kalau Anda teliti Al-Qur'an mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas, tidak akan Anda dapati satu ayat pun, bahkan satu lafadz pun yang memuji tentang kegantengan Rasulullah. Nggak ada. Padahal Rasulullah itu ganteng, sempurna, tampan luar biasa. Rasulullah itu ganteng, tampan, gagah, keren, sempurna. Duh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf memang ganteng, tapi orang masih bisa mensifati kegantengannya Nabi Yusuf, masih bisa memandang kegantengannya Nabi Yusuf. Matanya begini, alisnya begini, wajahnya begini, masih bisa. Tapi kalau Rasulullah, tak seorang pun yang bisa mensifati, karena nggak mampu menatap wajah Rasulullah, saking gantengnya. Nabi Yusuf itu umpama rembulan, kan orang masih bisa menikmati indahnya rembulan. Rasulullah itu matahari, srengenge, orang nggak akan kuat. Matamu tidak akan mampu. Siapa ngomong matamu dewe? Tidak akan mampu memandang matahari itu. Itu kegantengan Rasulullah. Gantengnya Rasulullah itu sempurna, indah. Kalau bahasa Arabnya jamal. Makanya ada nasyid, oh ya jamalu ya jamalu. Indah. Indah itu hampir semakna dengan adil. Apa adil itu? Takrifnya, definisinya, wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kalau peci saya pakai di kepala, ini adil. Umpama peci ini saya taruh di dengkul, zalim namanya. Nah, indah seperti itu, sesuatu yang pas berada di tempatnya, itu indah. Payudara indah kalau dia berada di tempatnya, dada kanan dan kiri perempuan. Misalnya payudara itu tempatnya di batuk sini, nggak indah. Ngono ya tepuk tangan. Mata indah kalau tepat berada di tempatnya. Misalnya mata ini terlalu dekat dengan telinga, tidak indah itu. Jadi indah itu proporsional, pas sekali. Itu Rasulullah. Maka diriwayatkan Rasulullah itu kalau lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal tinggi seperti Umar ibnul Khattab, Khalid bin Walid, Rasulullah nggak kalah jangkung, masih lebih gagah Rasulullah. Kalau lagi jalan dengan sahabat yang terkenal pendek seperti Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah nggak terlalu kelihatan jangkung, memang mukjizat. Udah ganteng luar biasa. Tapi Al-Quran nggak ada yang memuji tentang kegantengan Rasulullah.
Tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang nasabnya Rasulullah. Padahal nasab Rasulullah adalah nasab yang terbaik sejagat raya. Tidak ada satu ayat pun yang memuji tentang kepintaran Rasulullah, kepandaian Rasulullah. Padahal keilmuan Rasulullah sempurna. Yang akan Anda jumpai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Jamaah sekalian, kalau kita umat Rasulullah, maka nilai kita bukan dari tampang. Andaikan nilai manusia dari gantengnya, gak kelebu bro. Wong wajahmu pas-pasan. Bukan dari kecantikannya, bukan dari bodinya. Sorry. Maka ibu kalau dikasih body agak bagus, wajah agak cantik, jangan kentir. Mentang-mentang bodinya apik, wajahnya ayu, masya Allah, leh melaku jentit. Kayak si rebek, gopek. Ditanya baik-baik sama temen, arep nyanti mbak, nggak level. Bukan itu kok. Juga bukan dari nasab keturunan, juga bukan dari kekayaan, juga bukan dari jabatan duniawi. Dikira kalau jabatannya paling tinggi bupati, terus mesti derajatnya paling tinggi. Enggak. Bupati jabatan nopo? Makanya aku mulai dulu ditawari nggak pernah mau. Mending kayak gini, renes. Loh kalau di forum kayak gini, kiai ketemu sama bupati, kiai nyangoni bupati, nggak ada undang-undangnya. Nggak diatur dalam perda manapun. Tapi kalau bupati nambahi sangu ke kiai, wajib hukumnya. Kalau ingin terpilih kembali. Apalagi tadi beliau sendiri sudah mengkalkulasi 6 bulan kerja. Kayak gitu ibu ya jangan mudah percaya. Kadang 2 bulan kalau lagi dapat proyek teken tok neret. Nek gak konangan KPK. Sekarang harus ekstra hati-hati Pak Bupati. Kadang-kadang bupatinya nggak tahu apa-apa, terjebak sama anak buahnya yang pengkhianat itu. Tahu-tahu bupatinya diciduk, OTT, operasi tangkap tangan. Padahal bupatinya nggak roh apa-apa. Anak buahnya sing do kurang ajar ngono. Makanya cari anak buah yang bener. Ada anak buah itu kalau di depan siap bapak, tapi nikung dari belakang. Sama Kapolres juga gitu. Dikira kalau di depan beliau siap komandan, mesti patuh. Enggak. Kadang-kadang minggat tau tak genteni ngono. Izin komandan. Saya itu biasa ngojoloki polisi. Wong di pundaknya udah bintang 2, bintang 3 aja tak gojloki, apalagi baru melati 2. Apa maneh kuwi lagi seret. Allahumma sholli ala Muhammad. Nilai kita juga bukan dari kekayaan. Andaikan nilai manusia dari kekayaan, yang paling tinggi derajatnya koron dong. Ngono roto-roto do pengen sugih. Dikira kalau kaya udah terhormat. Ndak. Kaya nggak jadi alamat orang baik. Miskin nggak jadi alamat orang jelek. Jangan salah ya, nanti saya sampaikan di belakang aja. Kalau di depan kurang asyik. Nah, nilai kita dari akhlak. Apa akhlaknya Rasulullah? Al-Quran. Minimal kita kalau belum bisa jadi pengamal yang benar, tukang syuting sampean ku kelemon lungguh wes lungguh diprotes sih lo
Yang belakang tuh pengen ngelihat saya, nggak pengen ngelihat gegermu. Bisa dilanjut? Belum bisa jadi penghayat, minimal pembaca Al-Quran, ahli membaca Al-Quran. Di antara kehebatan orang yang ahli membaca Al-Quran, dikatakan ahli itu kulino ya. Apa kulino itu ya? Kalau bahasa Jawa ya tukang moco Al-Quran. Kayak ya, tukang itu ya kulino. Tukang sapu mergo kulinonya ngono lho, tukang bangunan kulino gawe bangunan, tukang rasan-rasan. Ya kayak gitu. Lah dibilang ahli baca Quran, tukang baca Quran itu menurut para ulama setidaknya tiap hari baca Al-Quran 100 ayat. Nah, ini salah satu keistimewaannya ya. Ada kiai itu bermimpi. Mimpi ketemu sama Allah 99 kali. Ini enggak orang sembarangan mimpi ketemu sama Allah. Sampeyan juga bisa mimpi, tapi ya ketemu luwak, ketemu garangan, ketemu cempe. Pancen mimpi itu kan nyari setelan sendiri-sendiri. Kalau hati lagi kotor ya mimpi ketemu genderuwo, ya kayak gitu. Ini kiai mimpi ketemu Allah 99 kali. Kiai siapa? Kiai Ahmad Ibnu Hambal yang dikenal dengan nama Imam Hambali. Hebat Imam Hambali itu, sampai Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, itu dalam fikihnya beliau mengikuti mazhab Hambali. Ya imam mazhab 4 itu ya top semua, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tapi ketika wafat yang paling banyak mengiring jenazahnya itu Imam Hambali. Sampean nggak pati kenal Imam Hambali, nggak akrab sampean. Loh, ya karena orang Indonesia ini mayoritas kan ikut mazhab Syafi'i. Nggih. Nah, Imam Hambali itu mimpi ketemu Allah 99 kali, tapi nggak ngomong apa-apa. Akhirnya terus ngancam, saya udah mimpi 99 kali ketemu Allah, nggak ngomong apa-apa. Nanti kalau ditakdir mimpi lagi, saya mau nanya. Duwe rencana ngono. Betul ditakdir mimpi kembali ketemu sama Allah, berarti untuk yang ke-100 kali. Beliau kemudian bertanya, bima taqarrabal mutaqarribuna habba ilaika ya Rabb. Gak ngerti ya wes. Dengan apa seorang hamba bisa mendekat kepadamu pakai cara yang paling kau sukai wahai Allah? Allah menjawab, biqiraatil Quran. Dengan membaca Al-Quran, hamba menjadi dekat dengan aku dan aku suka. Imam Hambali bertanya lagi, bifahmin au bi ghairi fahmin? Baca Qurannya harus faham atau nggak faham nggak apa-apa? Allah menjawab, bifahmin au bi ghairi fahmin. Baik faham artinya maupun nggak faham artinya, no problem, nggak masalah. Ora opo-opo, bahasa Inggrisnya no what. Kan ora kan no, opo kan what. Lah nek ora opo-opo ya no what. Iki mungkin yang jagani wong Purworejo sing kira-kira ora pati faham maknane Al-Qur'an. Faham ataupun nggak faham sama, Al-Qur'an dibaca bisa menjadi sarana mendekat kepada Allah, dan itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baca Quran itu nggak paham maknanya nggak apa-apa. Anjene wong maca Quran ki ana sing maca Quran angen-angen sak maknane, ana sing maca Quran angen-angen sak mangane. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Soto apa rawon ya ki kono. Aku jenenge maca Quran angen-angen sak mangane. Nggak paham nggak apa-apa, terus baca Quran. Kayak ngaji ya.
Ngaji itu nggak paham yang disampaikan penceramah, nggak masalah. Pokok ngaji terus. Ada pengajian berangkat, ada pengajian berangkat. Nggak paham apa yang disampaikan penceramah, nggak masalah. Pokok wayai wong guyu, melok guyu. Nah, nanti selesai baru nanya, apa sing diguyu mang ngono? Mesti barokah. Sama zikir, nggak ngerti artinya, gak apa-apa, terus zikir. Ada istighosah, ikut. Gak ngerti artinya, ora apa-apa, melu. Jangankan sampean yang mimpin istighosah lo kadang-kadang orang ngerti artinya. Ngapunten Kiai, ngapunten. Ya oleh gelo-gelo ya ora karuan. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Artine napa, Mbah? Raruh. Zikir orang ngerti artine, ora apa-apa. Ngertimu ya ora penting. Sing penting ngertine sing mbok zikiri sapa? Gusti Allah. Yang kita zikiri udah ngerti. Asal kita nyebut, zikir itu kan nyebut. Asal kita zikir nyebut, Allah tahu dah. Padha karo sampean mlebu restoran, diaturi daftar menu, makanan ini, minuman ini. Penasaran, ini kok ada minuman es mega mendung. Apa ini? Nggak ngerti es mega mendung itu jenis minuman apa. Zikir sebutan ke pelayan, Mbak, es mega mendung. Padahal nggak ngerti sampean. Tunggu 5 menit datang itu esnya. Paham? Sampean Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Gak ngerti artinya. Datang yang kamu inginkan, Allah tahu yang terbaik buat kamu. Understand? Kayak solawatan, terus solawat terus, gemakan solawat terus, nggak tahu maknanya, gak apa-apa, solawat terus, pasti dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikira mereka ini tahu artinya yang dibaca, menang gaya netok, katek ditambahi puisi. Kayak tarhim diterjemah ana sing ora pas lah nerjemah. Kuwi lah nyontek teko ngendi? Duh ndak apa-apa, ndak ngerti artinya ndak apa-apa, teruskan bersolawat, terus dan terus bersolawat. Kadang mentok gayane tok. Ekspresine ya kaya menjiwai. Kan penampilan acting. Aku ora iso mung trimo acting. Orang Qat'aina ya syauqan, artinya apa mas? Mbah. Tapi kan ngene-ngene. Oli thayyibata dzarfata ishqan, ngene ta? Maknane apa? Baru. Fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan sholli ala Muhammad. Wes, saya tahu diri. Ini pasti banyak yang tertegun. Enak banget suaranya. Saya tahu diri. Saya nggak mau masuk ke wilayah mereka. Wilayah saya diceramah. Wilayah mereka melantunkan nasyid. Kalau saya masuk ke wilayah mereka nggak laku. Saya tahu diri. Maka tadi bupati sambutan tak tunggu keluar dalilnya apa enggak. Kalau ternyata tadi dalam sambutan ada dalilnya, qala ta'ala qala nabi, tak tinggal mulih ambek aku. Lo wilayah aku diserobot. Untung nggak ada dalil yang keluar, nggak jadi pulang. 6 bulan lewat nggak masalah. Harga diri bro. Wilayah saya mau diserobot, saya juga nggak mau.
merecoki wilayah beliau. Paling bisanya saya kasih saran. Ngono, ada teritorialnya sendiri-sendiri. Lu nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Lah baca Quran nggak ngerti artinya nggak apa-apa, terus aja baca. Nanti difahamkan nama Allah. Percaya nggak? Halo. Iki nek bahasa Indonesia terus koyoke ana sing ora mudeng iki wong Purworejo. Ya dicampur Jawa nggak apa-apa nggih? Sampean maca Al-Qur'an ora ngerti artine ora apa-apa, ora paham maknane ora apa-apa, terus wae leh maca. Engko difahamke karo Gusti. Kayak gini loh. Sampean itu orang Jawa, nggak ngerti bahasa Madura. Tinggalnya di lingkungan Madura. Diajak omong-omong sama orang Madura, mau saja. Gembel terus karo wong Madura. Nanti minimal faham karepe wong Madura. Walaupun nggak bisa ngomongke, tapi faham karepe. Loh, saya ini nggak bisa bahasa Inggris, jujur. Tapi sering diundang ceramah ke luar negeri. Nggak percaya tak antem ya. Buka YouTube, ketik Anwar Zahid Korea Selatan, metu. Nembok ketik Agus Bastian Korea Selatan, nggak ada. Pancene iya kok. Anwar Zahid Hong Kong, sak pirang-pirang. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Kalau di imigrasi di luar negeri komunikasi pakai bahasa Inggris. Padahal modal saya bahasa Inggrisnya cuma 2, yes sama no. Pokok gratis yes, bayar no. Saya nggak bisa ngomongin, tapi saya paham karepe. Baca Quran juga gitu. Kayak ibu punya bayi kecil, ya wis suwe nek bayi itu kecil. Yang besar bapake. Terus bayi niku jenengan jak omong-omongan Bu, jenengan paham karepe bayi mboten? Mboten paham omongane bayi, nggak apa-apa, nggak paham ya wis, jak ngomong wae. Nanti lama-lama ibu paham karepe bayi, walaupun nggak iso ngomongnya, paham kok karepe. Dan itu terbukti. Bayi ditidurin malam, tengah malam terjaga, melek, nangis karo sikile mancal-mancal. Ibu paham karepe kok, pipis iki anake mesti pipis iki. Mangkane nglilir lah pipis kok. Berarti minta ganti popok. Begitu diganti popok, angler leh turu. Tanek, nggak lama ngelilir meneh. Sambil setengah, enggak bukan. Wong ini bayi kok. Bayi ya setengah nangis sambil nepok-nepok dadan apa ibunya paham kok karepe ngelak ya sayang kehausan sayang ngelak berarti njaluk pentil paham kok langsung dijukukke kok diterogoh srok diodos sret diuntir wer lho iki ana juruse bro ora syukur njukuk juruse ya 3 kuwi terogoh srek diodos srek untir wer lho itu bayi nangis kayak apa kalau udah dijejeli pentil meneng. Soalnya kuwi pengapesane. Apa wae lek wis kena pengapesane anteng. Tapi yang nurung kena pengapesane ra iso mandek. Kayak hidung no keluar darah terus irung mili getihe terus. Napa namine cara mriki? Mimisen. Niku nek urung ketemu pengapesane ra iso mampet tok. Dijujuli kapas, tetep mili getihe. Dikai gombal, tetep mili getihe. Sampean pasangi baut ukuran pas. Set. Tetep milih gitu ya mergo dudu pengapesane bareng ditempeli daun sirih templeki godhong suruh plek-plek mampet iku pengapesan. Pengajian ono bayi nangis karo ibune diseneni meneng ibu isin ngene iki ra ngira meneng apa maneh nganggo dicethoti ayo meneng para ayo meneng para malah banter pengen meneng jejeli pentil iku pengapesane. Ibu harus tahu dan itu juga berlaku untuk bapaknya.
Bapak juga harus tahu pengapesannya ibu-ibu. Istri itu Pak, halo, dengerin. Apalagi punya istri yang lumayan cerewet, ngomel. Lewis kadung ngomel, ora iso mandek. Mandek nek keturun tok. Kalau ketiduran berhenti dia. Wis keturun nih lo, begitu bangun iso neruske meneh. Ya runtut judule podo. Wonten ngoten ibu-ibu sing ngoten niku. Wonten. Niki wonge teko kok aku ngerti. Pokoknya wonge pakai kerudung warnanya kuning. Yang ngerasa. Kalau udah ngomel nggak bisa berhenti. Bapak, istri itu kalau lagi ngomel terus dinasihati, percuma Pak. Itu bukan kelemahan, bukan pengapesannya Pak. Apalagi didalili, mendal Pak. Dimarahi, makin kenceng. Pengapesannya apa? Tempeli duit plek, mingkem, terus mundur alon-alon. Serut, sepi gak ono suarane. Kayak istri kalau lagi marah Pak, istri lagi ngambek, itu dari jalannya aja udah ketahuan. Perempuan itu kalau lagi ngambek, jalannya itu seringkut. Dot seledot, sentiet. Seringkut, dot seledot, sentiet. Masuk kamar, pintu tutup, brak. Ngapain di dalam kamar? Blek, mengkurep. Perempuan kalau lagi ngambek gayanya mesti mengkurep. Lah Bapak, wong wedok kuwi lek wis mengkurep ngono kuwi Pak. Cutik aneh angel. Walaupun dicutik pakai linggis gak kena. Apa maneh linggis mundek ngono kuwi. Gak iso. Nah, pengen melumah nggak usah pakai nyutik Pak. Wes gendelke duit. Wes selehno pinggire plek, ndak usah ngomong udah. Tinggal ke kamar tamu, ke ruang tamu, duduk aja, tunggu 15 menit. Kalau ana wong wadon klemer, lewat samping sampean gawe teh piye. Tadi seringkut, saiki gawe ke teh piye. Itu pengapesannya. Subhanallah. Nyampe mana tadi ya? Orang yang baca Al-Quran itu sama dengan omong-omongan karo Gusti Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaklah dia baca Al-Quran. Sapa sing kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, maca Al-Quran. Maca Quran wi persasat omong-omongan karo Gusti Allah. Gaya banget wong iso omong-omongan karo Gusti Allah. Sampean lho iso omong-omongan karo bupati, wis gaya sampean. Aku mau ketemu Pak Bupati. Ngobrol suwe mau. Gaya. Padahal baru bisa ngomong sama bupati. Le bupati le pangkat apa? Ngono wis gaya sampean. Ya sawangane wis pati. Nanti dikawal. Nggo pulpen ra gelem nggawa dhewe. Njaluk digawake asisten. Map njaluk digawake asisten. Padahal pulpene bupati juga sampai sak kentol to gedene. Lho kan pernah saya sampaikan, orang itu makin tinggi jabatannya, makin keple, makin lemah. Masa bawa map aja nggak kuat? Dulu rungokne to. Waktu masih bribda, ngangkat beras sekarung ya biasa. Sekarang begitu AKBP bawa tas nggak kuat. Bawakan tas saya. Jadi mau ndak dhuwur pangkate, mau ndak keple. Jadi luwih kuat ngene-ngene iki. Muga-muga gak mundak-mundak pangkatmu. Ya Allah, lah orang kalau bisa omong-omong sama Allah, sering baca Al-Quran, sering omong-omongan sama Allah, berarti akrab sama Allah, orang dalam. Duh,
Siapa yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati? Berarti dia akrab sama Pak Bupati, orang deket Pak Bupati, orang dalam Pak Bupati, betul? Lah ini sering omong-omongan sama Allah, berarti orang deket Allah, orang dalam, top. Makanya yang ahli baca Al-Quran besok hari kiamat nggak usah cari alamat surga. Kok begitu? Baru bangkit dari alam kubur sudah dijemput sama panitia, dibimbing menuju ke surga. Enak kan, kita nggak begitu pengalaman daerah sana. Udah ada yang jemput, enak banget. Sekarang pingin keluarganya bahagia apa enggak? Pengen keluarganya bahagia apa enggak? Perbanyak baca Al-Quran di rumah tangga. Apa hubungannya keluarga bahagia dengan baca Al-Quran? Jamaah sekalian, keluarga itu terdiri dari dua pilar utama, namanya suami istri. Lah suami itu manusia, istri juga manusia. Jadi wong rumah tangga ku ngatokke wong ketemu wong. Nggih napa nggih? Lah wong kuwi asline kuburan. Jadi yang ada di sini semua ini kuburan semua. Loh, nggak percaya? Wong itu kuburan. Jujur dijawab. Bapak Ibu pernah makan daging sapi apa enggak? Pernah. Berarti sudah pernah ada sapi mati dikubur di perut sampean. Cantik-cantik ternyata kuburan sapi. Pernah makan sate apa enggak? Sate kambing? Berarti wis tau ono wedhus mati dikubur nang weteng sampean. Ada tongkol dikubur nang weteng sampean. Bahkan sekarang ada orang doyang tekek, landak. Halo, kuburan ini, kuburan. Jadi suami istri itu kuburan ketemu sama kuburan. Makanya jangan heran kadang-kadang ono orang ketemu bojo iso wedi girap-girap. Pantes soalnya ketemu kuburan. Lung istri di rumah itu suami datang nggak seneng, malah penyakit wis teko. Begitu suami masuk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, paringi sabar Gusti, paringi sabar. Nggak heran karena memang ketemu apa? Kuburan. Ya Allah. Terus omong-omongan itu berarti kuburan, omong-omongan sama kuburan. Terus makan bareng berarti kuburan, makan bareng kuburan. Masuk kamar berdua berarti kuburan, berduaan di kamar bersama kuburan. Habis itu terus kelon berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterus nolek kelon, suwe-suwe metu kuburan cilik ngono. Nah, kuburan cilik iki mundak gede terus dipindoni nek kelon, terus metu kuburan cilik meneh. mundak gede, pindoni meneh nek kelon, metu kuburan cilik meneh. Akhirnya rumah itu penuh dengan kuburan. Kadang satu rumah ada kuburan 10. Lah kuburan itu punya watak angker. Angkernya kuburan akan hilang kalau dipakai baca Al-Quran. Nggak percaya? Cari daerah sekitar sini kuburan yang terkenal angker, kemudian pakai khatmil Quran, pakai bacaan Al-Quran. Nanti keangkerannya akan terkikis, lama-lama hilang. Orang yang tubuhnya itu kuburan, maka nelek bojomu pas nyaprut lambene lincip metu kuburannya. Itu sering bacakan Al-Quran. Nggak salah, istri lagi marah disuwuk itu nggak salah. Nggak salah, sialnya ngomel, kadang-kadang laki-laki nggak bener, diem dulu, tunggu kalau dia tidur. Begitu tidur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebel bon-bonane. Loh, engkau mak lampir ini pelet gerandong minggat. Gitu loh. Nah, ibu juga harus antisipasi. Kalau merasa siangnya habis ngomelin suami, siap-siap malamnya mesti disuwuk namanya. Maka yang baik pura-pura tidur dulu. Begitu suami mengendap-endap, terus ke dang mrene pura-pura tidur. Suami a'udzubillahi minasyaitonir. Begitu mau ditiup, wek gak mandi. Iya. Tekoke bupatimu 6 bulan kerja tenan ora. Nah, selanjutnya mari kita merenungi tentang kehidupan. Ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang unik ya. Ad-dunya la tasfu
lil mukmin. Dunia ini nggak bisa bening bagi orang mukmin. Dunia ini bagi orang mukmin keruh. Kenapa? Karena ternyata dunia ini tempatnya masalah. Hidup di dunia berarti hidup di dalam masalah. Jamaah sekalian, manusia hidup di dunia pasti selalu bermasalah. Saya sudah tahu kok dan sadar kalau malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah. Loh, memang hidup di dunia ini hidup di dalam masalah. Lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain. Maka kalau ada orang punya keinginan melarikan diri dari masalah, sesungguhnya nggak akan pernah bisa. Orang itu nggak akan pernah bisa melarikan diri dari masalah. Sesungguhnya orang itu hanya berpindah dari satu masalah menuju ke masalah yang lain. Karena memang dunia ini penuh dengan apa? Kurang semangat. Dunia ini penuh dengan apa? Maka ada orang nyari pekerjaan, berarti dia lagi nyari masalah. Ada orang bangun rumah, itu sesungguhnya dia bangun masalah. Beneran loh, beneran. Rebutan bupati, wih berarti ya rebutan masalah. Loh, bikin acara itu berarti bikin masalah. Sampai maaf, ono wong golek bojo, wih berarti golek masalah. Soalnya bojone pasti manusia yang ternyata golek bojo kuwi golek kanca sing bermasalah. Golek kanca kanggo ngadepi. Ayo semangat dong, golek kanca kanggo ngatasi. Golek kanca kanggo nanggulangi. Akhirnya berharap bisa menikmati. Sampai Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Shahibul Hikam menyatakan la tastaghrib wuqu'al qadar madumta fi hadhid dar. Anda jangan berharap hilangnya ruwetnya masalah selama Anda masih berada di bumi ini. Selama Anda masih hidup di dunia ini, jangan berharap hilangnya masalah. Nggak bisa. Bapak Ibu berharap kapan masalahku selesai? Nggak bisa. Masalah nggak akan selesai selama masih hidup. Kapan yo masalahku nang rampung? Ora bakal rampung masalahmu. Ono wae. Mungkin Anda bisanya begini, kapan saya bisa menjawab masalah? Kapan saya bisa menikmati? Karena hidup ini masalah, kita ingin menikmati masalah, maka hidup harus diperjuangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut apa enggak ini? Laisal hayah illa bil qital, tidak ada kehidupan tanpa perjuangan. Memang hidup selalu berjuang. Coba kita ingat-ingat, mulai dari kandungan sudah berjuang. Ibu yang mengandung, bahasa Inggrisnya the meteng, itu berjuang, payah banget. Wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, derita di atas derita, sakit di atas sakit. Baru hamil muda kadang nyidamnya aneh-aneh. Tengah malam pengen nyekel ndas, ke ndas sepur, mambu duren munek-munek, mambu minyak wangi mutah, mambu kelek malah seneng. Kandungan itu makin lama makin besar, makin besar, makin berat, makin berat, makin berat. Gak kena diselehke. Ya kok kena diselehke, lagi repot masak, selehke dhisik, rampung masak centelke meneh. Ora iso. Berjuang. Bayi yang dikandung juga berjuang. Berat itu perjuangan. Sampai akhirnya terlahir ke dunia dalam keadaan menangis. Di sini pernah ada bayi lahir langsung tertawa terbahak-bahak. Bayi gendeng. Pasti nangis. Kenapa? Karena dia udah merasa akan menghadapi perjuangan hidup yang sangat berat. Lahir nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Bisa apa-apa itu penuh perjuangan. Bayi bisa ngangkat kepala, berjuang. Bayi bisa tengkurap, berjuang. Bisa duduk, berjuang. Bisa merangkak, berjuang. Bisa terantanan, pokoknya terantanan nggak rubah bahasa Indonesia nih. Berjuang. Bisa jalan, bisa ngomong, berjuang. Penuh perjuangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup ini bermasalah. Kalau diperhatikan dari ucapan, dari sikap masyarakat Purworejo itu kayaknya nggak mau bermasalah, nggak mau repot, nggak mau kesulitan. Betul?
maunya enak, seneng, urusannya lancar, segalanya mudah. Betul? Ketara. Padahal sesungguhnya kalau mau jujur, masyarakat Purworejo itu sering merindukan masalah, sering berharap kesulitan. Kenapa demikian? Keindahan sebagai anugerah dari Allah hanya akan diberikan kepada manusia setelah manusia mampu melalui masalah demi masalah. Kenikmatan hanya akan datang setelah manusia bisa melewati kesulitan demi kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada sulit, ada mudah. Mbah ra digatekke kok. Ana angel, ana gampang, ana rekoso, ana nikmat. Yen kepengin gampang kudu gelem angel dhisik. Yen ora gelem angel ora bakal ketemu gampang. Yen pengen nikmat kudu gelem rekoso dhisik. Yen ora gelem rekoso ora bakal ketemu nikmat. Makanya ana nyanyian po ame ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam itu pembodohan. Pembodohan. Anak masih kecil udah diajari bodoh. Nggak bener. Di mana-mana bayi itu ya siang makan, siang mimik susu, malam ya tetap mimik susu. Kalau siang makan nasi, malam teretekan goleki susu kuwi sapa? Mbok direvisi lagu kayak gitu, direvisi. Itu nyindir bapak di hadapan anak, yaitu Pak ame belalang tupu-tupu siang makan nasi kalau malam mimik tutu. Nyindir bapak di hadapan anak, direvisi. Pak ame belalang kupu-kupu besok jadi kiai, sekarang mondok dulu ngono. Pak ame belalang kupu-kupu besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu ngono. Pak ame belalang kupu-kupu besok jadi bupati, sekarang nyangoni kiai dulu ngono. Berarti yo ana anune dhewe-dhewe lah. Ana meneng kowe urusanku ambek ndekne lapo melu-melu. Dudu urusanmu. Ngono urusane dhewe-dhewe kok. Udah. Orang itu sering merindukan masalah, sering berharap kesulitan. Karena kalau nggak ada kesulitan, nggak ada kenikmatan. Nek gak ono rekoso, gak ono nikmat. Halo? Coba gerah kayak gini, ongkep, bahasa Inggrisnya kata Pak Bupati the sumuk. Kepenak napa mboten? Mboten. Tapi kapan jenengan bisa menikmati nikmate kipasan kalau penjenengan nggak dikasih sumuk? Ayo pikiran toh. Ya karena dikasih sumuk kipasan jadi terasa nikmat. Ternyata sumuk adalah tangga untuk menuju nikmatnya kipasan. Suhu dingin, kedinginan sampai menggigil. Penak napa mboten? Mboten. Tapi kapan jenengan iso ngrasake nikmate nganggo jaket lek ora diparingi kademen? Kapan jenengan iso ngrasake nikmate kemulan nek ora diparingi kademen? Kapan jenengan iso ngrasake nikmate kelon nek jenengan ora diparingi kademen? Ternyata kademen adalah tangga untuk menuju nikmate sing diapalke kelon. Weteng luwe, perut lapar, penak napa mboten? Mboten. Tapi jenengan mboten bakal ngrasakno nikmate daharan andaikan madaran nggak diparingi luwe. Bayangke umpama madarane jenengan waret terus, makanan apapun nggak akan nikmat. Betul? Maka sesungguhnya jamaah sekalian, masalah, problem, kesulitan itu adalah nikmat. Mbah ra paham ketok ayo. Masalah itu nikmat, kesulitan itu nikmat, repot itu nikmat, rintangan itu nikmat. Tapi khusus bagi orang cerdas. Loh, orang cerdas itu bisa menikmati semua keadaan. Kapanpun orang cerdas selalu bahagia. Dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, orang cerdas selalu bahagia karena dia bisa menikmatinya. Orang cerdas begitu sumuk dinikmati sumuk itu dengan cara kipasan. Begitu kedinginan dinikmati kedinginan itu dengan cara
Kelon meneh. Wong cerdas, makanya orang cerdas itu hidupnya selalu bahagia. Paham? Orang cerdas itu nggak pernah nggak bahagia. Dalam kondisi bagaimanapun dia bisa menikmati, maka dia selalu bahagia. Sebaliknya orang goblok itu orang yang nggak bisa menikmati keadaan. Maka tandanya orang goblok itu suka mengeluh, marah-marah, nesuan, ngamuan. Kenapa? Karena dia nggak bisa menikmati. Sumuk, marah-marah. Yang awak perih kabeh ki apa yo kapan ngene iki udane. Gusti Allah ki jan lali tenan kok. Kedinginan, marah-marah. Wong ini diterus-teruske modiar tenan awak. Makanya kalau ada orang suka marah, bahasa Jawanya ngamuan, itu tandanya orang nyaut nggih. Ana wong lanang kok ngamuan kuwi tandane wong lanang. Banteri ana wong lanang kok ngamukan kuwi tandane wong lanang. Ana wong wadon kok ngamukan kuwi tandane wong wadon. Camat kok ngamukan tandane camat. Kapolres kok ngamukan kuwi tandane kapolres. Bukan saya loh komandan, orang-orang ini. Ana bupati kok ngamukan nesuan kuwi tandane bupati. Kiai gak wani. Enggak berani. Pokoknya kalau satu ini saya nggak berani. Nggak berani. Loh iya. Makanya kalau beliau Pak Bupati nggak pernah marah-marah, jarang marah-marah, menghadapi apapun nyantai. Kenapa? Ya karena dinikmati ya. Anak buah neng lola, dinikmati. Loh orang cerdas sih selalu menikmati keadaan. Kalau orang bodoh selalu marah-marah. Karena apa? Dia nggak bisa menikmati keadaan. Maaf ya, agar lebih komunikatif tak kasih gambaran dulu ya untuk meningkatkan IQ-mu yang agak on itu. Gini, ini gambaran saja, simple, sederhana. Kalau saya tanya nanti tolong dijawab. Oke? Semuanya konsentrasi, semuanya fokus. Ibu, perhatikan kata-kata aku, jangan terpesona memandang wajah aku. Kan ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku malah ngebayangin. Nah leh mbayangke ku ora bener kok. Dah niya ya aku dadi bojone wong kuwi ngono. Ada yang kayak gitu. Pokoknya dari tadi dia natap memandang aku tuh kayak gimana gitu pandangannya. Tatapan mata aku kalau begitu ketemu sama tatapan mata dia aku kayak nggak kuat aku. Makanya aku kadang salah tingkah. Itu pas mata aku tatapan sama mata dia. Ngene iki nggo mancing konsentrasimu sayang. Misalnya Anda Bapak Ibu punya radio. Terus pengen muter radio itu. Dicopne nang stop kontak. Celak. Terus di tombol power iki lho, cetek. Gak muni. Diambil lagi apanya? Kabel yo gak ngopo-ngopo. Dicopke meneh nang stop kontak. Celek. Diputer cetek. Gelombangnya diputar dilihat putar jujur Anda kalau punya radio kayak gitu sampean duwe radio model ngono ku sampean napake banteng mergo sampean goblok. Oh radio bosok ini banteng ae tutuki dibanteng mergo sampean goblok. Nek sampean cerdas gak kira banteng-banteng. Radio rusak dinikmati. Caranya gimana? Dandani, ora iso dandake. Dilihat plek-plek, apane yo kok grog-grog. Oh alah lah kabel iki solderane ucul, cari solder, disolder, ces, klek, diputer cetek. Lho kok sek krek-krek iki. Dilihat meleh. Oh bener, lha iki sebelahe kabel cilik iki yo gak nyambung solderane ucul, solder, ces, klek. Akhirnya diputar cetek. Saudara dimanapun bisa menangkap suara kami, yes, nikmat. Makanya maaf ya, wong tua ki yen goblok punya anak nakal pasti marah-marah. Anaknya dimarahi, anaknya ditutuki cetok. Anaknya digelundungke, dikopiok nang jeding, ditekuk-tekuk, nek perlu dicepit ke lawang. Ada nggak orang tua yang suka mukulin anak? Oh, anak ditutuki rumangsane anak nakale kurang tutukan ngono apa?
Itu tandane wong tua gop. Adik-adik sing isih melek. Sesuk ora ana apa-apa, ora ana masalah kok ibumu nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Lewat ngarepe sret, ibu goblok. Ini ijazah saya untuk seluruh anak Indonesia. Ya biar orang tua itu nggak suka marah-marah ke anak. Bapak nggak ada alasan, nggak ada apa, marah-marah, datang marah-marah. Adik tolong lewat depan bapaknya ya. Bapak goblok, lari ber. Pelajaran buat orang tua. Halo, itu orang tua goblok. Kalau orang tua cerdas, punya anak nakal, nggak akan marah, dinikmati. Loh, apa bisa anak nakal dinikmati? Bisa dong, orang cerdas. Gimana? Ya cari solusi lah. Baca buku yang terkait parenting, pendidikan anak, baca kitab, cari referensi, sowan kiai, minta berkah, minta doa. Akhirnya sama kiai dikasih ijazah. Ini didikirkan, ini dibaca untuk anak kamu. Kalau malam jangan lupa sholat, mendoakan anak. Tadinya nggak doyan sholat malam, gara-gara punya anak nakal, jadi rajin sholat malam, jadi deket sama Allah, seneng dinikmati. Aku mbiyen ora doyan tahajud. Mergo duwe anak nakal malah sregep tahajud. Terima kasih anak nakalku. Ngono. Paham mboten? Paham mboten? Iya. Bapak Bupati mohon izin, ini warga jenengan minta tambahan waktu. Berarti kita lembur Bapak ya. Nah, lemburan itu kan ada prediksinya sendiri, ada kalkulasinya sendiri lah. Udah lemburan no. Kalau tadi 6 bulan berarti sekarang jadi 9 bulan. Manusia itu kayaknya kepingin mudah, segala sesuatu gampang urusan, padahal andaikan dibikin gampang semuanya nggak nikmat. Kalau urusan itu terlalu gampang malah nggak nikmat. Contoh Mas, misalnya main bola bal-balan gitu, nah musuh sampean lawan tanding sampean ngajaknya gampang-gampangan, silakan Mas bolanya ditendang, nggak saya ganggu kok, teman-teman udah saya kasih tahu semua nggak boleh ngerebut bola, kipernya udah saya WA, tak suruh nyingkir dari gawang, monggo bale dipun tendang. Sampean main bal-balan yang musuh ngajak gampang ngono ku seneng mboten? Ya ora penak, nggak nikmat. Nikmatnya main bola itu kalau sampean disulit-sulit, dipersulit, dihalangi, dirintangi, lagi bawa bola, ditrebel, digiring, direbut sama musuh, ditackling, jedet, guling sampean. Tangi cerekal, bola yang dibawa musuh, uber, kejar, rebut, kena sampean, digiring, disengklang musuh meneh, seret, gelundung sampean. Tangi meneh, bola di bawah musuh, kejar, akhirnya sampean rebut, kena, bisa melewati 3 lawan, berliku-liku mendekati kotak penalti, tendang, jebret. Itu baru nikmat. Makanya pemain bola kalau bisa ngegolin, Masya Allah, gulung-gulung, yes, karena dia habis merasakan kesulitan terus berhasil. Itu nikmatnya luar biasa, subhanallah. Sampai seperti yang di belakang saya ini, sulit ingin memandang wajah saya, sampai berjubel-jubel di sana, nggak lega dia, nggak terima, harus deket, rela di belakang meskipun hanya melihat punggung. Maka begitu saya tolehkan wajah saya, ini Pak Bupati, kalau kampanye dibikin acara kayak gini 5 kali Purworejo selesai. Yang penting kontraknya jelas. Dan yang didatangkan juga harus jelas. Jelas punya magnet. Nek Modin kon ceramah dhewe ya gak payu. Lagi contoh, orang itu kalau terlalu mudah nggak enak, nggak nikmat. Ibu misalnya lagi ke pasar, ibu dengerin aku dong sayang, suami kamu aja jarang panggil sayang. Gini, denger saya, denger, udah dong say, ya.
Saya itu kalau sini sayang, sana Saiton. Jadi kan beda, ngelihatnya aja beda. Jujur ya, saya itu kalau lagi ngelihat ke sebelah sini terang gitu, jelas terang. Begitu noleh ke sini bleren, padahal deket sama lampu tapi gak cetok. Ini Kak, belakang gak kudu. Ya emang sih fansnya Anwar Zahid kan semua kalangan. Makasih semuanya, I love you. Ibu misalnya ibu lagi ke pasar, begitu masuk pasar ngelihat ada kerudung bagus banget. Ibu udah lama kepengen kerudung kayak gitu, sampai masuk impian melebui pen, kepingin kerudung kayak gue. Akhirnya nanya ke penjualnya, kok penjualnya gampang banget ditawar. Bu, kerudung niki regine pinten? Sing ndi Mbak? Sing niki lho Bu, oh 200.000 Mbak. Angsal dinyang, angsal monggo. Kula nyang 100.000 angsal Bu. Angsal monggo dipundhut. Gampang banget. Kula nyang melih 50.000 angsal Bu. Angsal monggo dipundhut. Umpami kula nyang melih 200.000 angsal Bu. Angsal monggo. Malah bingung sampean. Iki barang rombengan apa colongan rak ngono. Enggak nikmat. Nikmat itu kalau penjenengan berhasil mendapatkan kerudung itu melalui proses tawar menawar yang alot, pertentangan akhirnya kena. Lah niku nikmat. Begitu ngelihat kerudung langsung nanya penjualnya, Bu, kerudung niki regine pinten? Sing ndi Mbak? Sing niku lho Bu. Iki ngono model anyar Mbak, keluaran terbaru sing digawe artis-artis saiki ku lho Mbak. Larang iki Mbak. Pinten Bu? 300.000. Kok larang Bu? Lah ya aku rak wis ngomong larang to Mbak. Pancen kaine apik, modele barang anyar. Gak apa-apa sampean demek sik to, sampean demek kaine apik kok Mbak. Akhirnya sampean nyentuh demek-demek, tambah seneng wong pancen bagus banget, malah seneng. Angsal dinyang Bu. Angsal tapi nggih kudu cocok regane. Nek cocok regane ya ora apa-apa. Sampean nyang pira? Umpami kula nyang 150.000 pripun Bu? Yo gak entuk Mbak, sepurane wong kulakane wae ra entuk semono kok. Lah nek 150 terus bakule melu sapa? Kan gayane bakul ra ngono. Oh sampeyan seneng akhirnya naikin tawaran. Kula nyang 200.000 Bu nggih, urung entuk Mbak, tenan sepurane. Aku lek njupuk bathi ku ora akeh-akeh kok Mbak. Aku njupuk bathi sithik sing penting padha mlakune. Sampeyan ora percaya, sampean takon dhisik nang ngene toko-toko liyane gudung sing kaya iki, kaine kaya iki, mereke barang lho ya, aja nganti keliru sampeyan. Nek entuk rega semono gorene tak kulake. Urung entuk Mbak, tenan urung entuk sepurane. Aku ngapik bathi kuming sithik kok Mbak. Wong sampeyan suweneng, akhirnya munggah meneh. Pun 250 Bu nggih, jare bakule, sik tak pikire. Gayane bakul rak ngono to. Mantun dipikir, sik sepurane Mbak urung entuk sepurane. Sampeyan tinggal ngalih. Ning mlakune alon-alon, pengen diceluk kok. Wis kadung seneng, gayane pembeli nek wis kadung seneng. Ngenyang 250 gak entuk no mlaku alon-alon. Nggih pun. Berharap dipanggil. Dapat 5 langkah kok dipanggil bener sama bakule. Mbak, rene Mbak. Ngono ku gak langsung diwenehke kok. Tambahi Mbak ya. 270. Gayane bakul. Sampeyan mboten nek angsal nggih 250 terus mlaku meneh. Tambah alon. Nah terus bakule, wis Mbak rapopo Mbak pelaris. Wis gak apa-apa ora apa-apa kanggo sampean pelaris, tapi aja kandha-kandha sapa-sapa lho ya. Aja ngomong wong ki mung kanggo sampean tok pelaris. Akhire kenek sampean. Yes, seneng banget padahal kelarangan. Nikmat karena habis kesulitan tadi loh. Kalau nggak ada kesulitan nggak nikmat. Contoh satu lagi, Mas, misalnya lagi diri di tepi jalan, pas neng pinggir jalan, toko kadoan ketok ono bocah wadon numpak sepeda motor, kayak bocah wayu. Pancen wong wadon ayu toko kadoan wis ketok ayu. Lho wong wadon ayu toko kadoan wis ketok ayu. Lah nek Purworejo parek ora cetha. Numpak sepeda motor akhirnya zaman lerekke. Sama ndek lah kok gampang bocah wadone. Mbak mandek temen direm. Cit
Ngapa mas? Langsung sama nong, mbak aku seneng sampean. Lah kok sing wedok, aku ya seneng. Terus sampean ngomong, mbak sampean gelem tak rabi? Gelem. Gampang banget. Yakin sampean malah bingung. Bocah iki waras apa edan saiki ngomong. Wong urung kenal jenenge sapa omahe ngendi kok gampang banget. Aku seneng sampean, aku ya seneng. Sampean gelem tak rabi? Gelem. Mesti lulusan rumah sakit jiwa iki. Malah bingung sampean. Ora penak ngono. Nikmat ini kalau melalui proses kesulitan, penantian, bocah wadon wayu numpak sepeda motor dilerek kayak mandek mak mandek malah melengos berbablas penasaran titenono sesuk tak cegat meneh kowe. Purworejo kan pantang menyerah, cegat meneh lewat mbak mandek gak kenal ngelerek kayak wong berbablas. Makin penasaran, akhirnya diselidiki ki ngomahe ngendi to yo weruh desa apa kampungmu Bugel. Nah tibake kok bocah Bugel RT 7 ngelibet no RT 7 ketok bocah wadon kuwi mlaku bareng koncone yang didekati temennya tadi. Mbak sampean kenal? Koncoku yo kenal. Aku nyuwun nomor WA-ne mbak. Terus entuk nomor WA-ne mulai seneng langsung dicat kirim ke sret. Lah kok diret tok ora dibales, diwaca tok ora dibales. Makin penasaran ngecat meneh kirim ke ora dibales. Akhirnya berusaha bikin kata-kata yang menyentuh, dikirim ke sret. Tersentuh atine bocah wedok kuwi bales sih langsung godhong waru rupane abang. Gek ditempelke pipi sing tengen ting ngene. Yes. Nggih kata-kata meneh iso nelpon iso video callan. Yes. Ngono kuwi nikmat jenenge. Lah nek kaya ngarep mang gelem tak rapi, Mbak? Gelem. Malah bingung. Makanya umpama kok langsung unyuk-unyuk apa unyuk-unyuk ya? Ujuk-ujuk langsung jadi bupati tanpa kampanye, tanpa blusukan yang kampung, tanpa repot, gak nikmat. Ini bupatine dagelan. Ya kudu rekoso dhisik. Nikmat meneng tak antemi pisan umek kae iki. Halo. Sehingga sampean disuruh kerja. Tujuannya apa? Untuk bisa menikmati hasil, agar hasil yang didapat jadi nikmat. Manusia itu kan punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya. Sama lo gak nyapo-nyapo moro-moro nompo duit ora penak ngono kuwi ra nikmat. Tangi turu ngisor bantal ana tumpukan duit ra penak, yakin ora nikmat. Ya ora percaya pancen ra tau duit akeh. Enggak nikmat. Nikmat itu kalau bersusah payah dulu, peras keringat dulu, terus nerima duit, masya Allah nikmat. Makanya aku ya ceramah dhisik. Jadi nikmat. Tahu-tahu sini langsung dikasih, nggak nikmat ngono lho. Loh, saya tak badai sampean yo. Dijawab, tak kasih teka-teki tapi tolong dijawab. Pilih mana? Pilih mana? Nggak ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Pilih mana? Yang ngapa-ngapain dulu. Wong yang enak itu ngapain-ngapainnya. Nggak usah pakai ngapa-ngapain langsung punya anak. Nggak enak. Yang enak itu ngapa-ngapain dulu. Paham? Paham? Coba misalnya Bapak Ibu pilih mana? Ngerawat anak hasil usaha sendiri sama ngerawat anak hasil usaha orang lain. Pilih mana? Pilih hasil usaha sendiri walaupun penceng. Penceng hasil usaha sendiri yuk. Paham? Paham? Maka kerja itu ibadah. Nggak kerja nggak dapat pahala. Kerja dapat pahala. Nggak kerja nggak dapat pahala, tapi tetap makan. Kalau soal makan jangan khawatir, asal hidup mesti makan. Jangan takut kalau nggak kerja nggak makan. Kata siapa? Banyak orang nggak kerja tetap makan. Nah, anak kecil-kecil itu kerja apa?
Nyatanya yo makan kok. Bahkan ada orang sakit parah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kari urip matane tok ploro. Itu sebelah-sebelahnya yo banyak kue, akeh jajan, akeh buah. Padahal dia nggak kerja. Yang seneng yang nungguin. Kadek sing nunggoni gayane pinter. Ana jajan enake sing lara ditekoki. Iki mbok pangan apa ora? Nek ora mbok pangan yo karowane. Ya lemu sing nunggoni. Sing lara tambah ngenes. Nganti pesen aku mau ditunggoni wong kuwi. Sampeyan aduh nggak cukup waktunya ini. Ya Allah, lembur. Demo nang bupati dhisik. Subhanallah. Makanya kita disuruh kerja. Lah kerja ibadah juga gitu, sesuai profesi. Halo? Ya Allah, ibadah kuwi sak isomu apa? Jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa mbok gak semangat toh. La yukallifullahu nafsan illa. Maka ibadah itu sebisanya, jangan memaksakan diri. Beragama memaksakan diri, nggak bener. Rungokne toh. Oi. Bisamu apa? Ya di situ ibadahmu, fokuskan, prioritaskan. Nek iso ngaji mulango dadi kiai. Tapi nek ora iso ngaji, tolong ojo dadi kiai, bingungke wong akeh. Ora iso ngaji ceramah tekan ngendi-ngendi. Qul ta'ala, akhire salah sing disampaike. Kelen Nabi keliru sing disampaike. Ora iso ngaji aja dadi kiai. Terus bantu kiai, ngrewangi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang nyangoni wong budal perang dapat pahala sama dengan yang berangkat perang. Sapa wonge nyangoni kiai ngopo wayah iki kok diguyu? Loh, sapa wonge nyangoni wong berangkat perang entuk ganjaran padha karo ganjarane sing berangkat perang. Sapa wonge nyangoni kiai entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi ayo gorene. Ayo. Endi bupati endi? Ayo. Ayo sekda. Ayo. Ya Allah, sesuai profesi. Halo. Sampean kalau bisa ngajar silahkan ngajar di madrasah. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan ngajar. Muridmu koplak kabeh engko. Gurune ra iso mulang kok. Mikir mbeluk ndase muridmu. Kalau suaramu enak, silahkan adzan. Suaramu gak enak, ora usah adzan, ngerusak kuping. Suara gak enak, rebutan mic. Mic-e godot-dodotan sampai molor. Nyapa mic kok molor dawa. Godot-dodotan kepingin adzan. Sadar, kalau suaramu gak enak gak usah adzan. Ya tukang nyapu, utawa ngresiki telek cecek. Ya padha wae kuwi. Lah nek suaramu enak-enak ngene iki, semangat ning masjid. Ngono lho. Jangan yang tua yang adzan. Yang enak-enak suara pagi, tarhim kayak tadi. Menjelang subuh. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Enak anakku karo mau. Waduh. Yang tadi itu nggak ada powernya. Ya jelas kalah. Assalatu wassalamu alaik. Ora penak ya ora laris omonganmu. Sing marake laris ya kepenake kuwi. Kalau suaramu enak adzan, gak enak ya aja adzan.
Nulo, kalau punya keahlian di bidang organisasi, bikin organisasi. Lingkunganmu belum ada jamaah tahlil, bikin jamaah tahlil. Apa jadi ketua, apa jadi anggota, sama pentingnya. Ketua penting, anggota penting, nggak usah rebutan. Anggota semua nggak ada ketuanya, bingung. Apa maneh ketua tok gak duwe anggota, edan. Makanya anggota Polres penting, Kapolres penting. Anggota tok nggak ada Kapolres, bingung, nggak ada komando. Kapolres tok nggak ada anggotane, edan. Podo pentingnya kok kayak gini. Sampeyan semua yang hadir di sini, Pak Bupati penting, Pak Sekda penting, Pak Kapolres penting, Pak Kasdim penting, ketua, wakil, anggota DPRD penting nek nyumbang. Lek dateng melu mangan tok ya akeh tunggale, Bro. Sing penting iki sumbangane. Ini anak-anak penting semua. Sampeyan yang hadir di sini penting semua. Saya agak penting. Loh, coba saya disuruh sendirian ceramah di sini, insya Allah saya nggak berani. Nggak berani saya. Nggak ono wonge nang saudara-saudara. Mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Enggak berani saya. Makanya dikira nggak capek apa sama orang-orang. Iya. Gak melu nyangoni cerewet. Ya ini udah 2 jam ngaji gak oleh rampung omonganmu. Pokoknya iya ya, kullu ya'malu ala syakilati, berjuang beribadah sesuai profesi. Kan udah pernah saya sampaikan. Kalau tentara ibadahnya apa? Ya pertahanan, keutuhan NKRI. Polisi ibadahnya apa? Kamtipmas, kondusivitas, wilayah hukumnya. Ngono. Polisi mbok kon poso bendino gak pas. Nanti Kapolres kasih himbauan, instruksi seluruh anggota Mapolres Purworejo diwajibkan berpuasa setiap hari. Nanti ada orang lapor kehilangan motor, Pak lapor motorku hilang, urusan dhewe, aku lemes poso. Nggak diterima itu puasanya polisi-polisi. Ngono lho, makanya Kapolres puasa jarang-jarang nggak apa-apa. Yang penting wilayah hukum aman. Ngono lho. Seneng wong Kapolresnya males poso. Makanya tambah lemu. Meneng gue tak antemi ya. Ini urusanku karo ndek. Kadek tersinggung tak mutasi ambek aku. Yang personaliane bolokku kok. Izin komandan. Saya sudah biasa ngisi di Mabes Polri, bintang-bintang tok sing tak depi. Kuwi lagi apa? Apa maneh ngono AKP sret. Wis menengo ya. Gasak pisan. Bupati ya berjuangnya melalui bidang pemerintahan. Ini sesuai bidang masing-masing. Kiai wiridan, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ngono. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Razak ya Razak ya Razak. Sesuai ya dana. Bangun masjid kehabisan semen kan butuh dana. Itu orang kiai. Kalau orang kaya jangan wiridan ya Hafidhu ya Nasir, ya Hafidhu ya Nasir, jangan. Ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir. Beda wiridannya. Ngono lho. Wis moh tambah meneh, kurang yang ngundang meneh tahun kapan-kapan. Nah, Rasulullah itu proporsional membagi waktunya. Saatnya ibadah, saatnya kerja, saat berkumpul sama keluarga, kumpul keluarga, saat istirahat, itu Rasulullah. Ceramah, istirahat. Golek aku semaput no kene kowe tanggung jawab kowe.
Aku tahu kamu tuh udah terlanjur sayang sama aku. Sama sih, aku juga sayang banget kok sama kamu. Kangen banget 2 tahun yang lalu. Subhanallah berkah, tahun ini juga luar biasa lebih berkah. Apalagi kalau tahun depan masih ngundang saya lagi. Cuma ya itu tadi. Udah, sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan Purworejo tetap kondusif. Di bawah kepemimpinan beliau aman, sejahtera, makmur. Kita semua yang hadir mendapatkan maslahat manfaah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.